Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas weton pendiam yang hasil kerjanya atau karyanya bikin kegaduhan. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Diam bukan berarti diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam artinya tidak berbicara apapun tanpa alasan yang mempunyai nilai, yang artinya berbicara hanya jika diperlukan atau jika bernilai. Diam berarti fokus pada satu titik. Diam berarti fokus pada tujuan dan fokus pada pekerjaan kita. Ketika kita memulai sesuatu, entah itu rencana besar atau bisnis apapun yang kita lakukan untuk karir dan hidup kita, berjuanglah dalam diam dulu. Nggak perlu sesumbar dulu, nggak perlu posting apapun dulu. Karena ketika kita bercerita kepada orang lain, nantinya kita tidak berfokus pada prosesnya. Malah sebaliknya, kita hanya sibuk memikirkan komentar-komentar yang datang dari orang lain. Bukannya nggak boleh cerita, tapi ada saatnya. Saat semua sudah kelihatan atau terpampang nyata, ceritalah. Bukan nggak boleh cerita, tapi takutnya justru panjenengan sibuk mencari validasi dari orang lain. Bekerja dalam diam juga membantu kita menghindari pemborosan energi. Terkadang kita terlalu banyak berbicara tentang rencana kita kepada orang lain, atau terlalu sering memperlihatkan upaya kita di media sosial. Hal ini dapat sangat menghabiskan energi dan fokus kita bisa terganggu. Yang harusnya fokus kita itu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Bekerja dalam diam adalah langkah perang yang bijaksana. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan dalam diam, itu bukan berarti kita harus diam secara fisik. Sebaliknya, ini akan mengacu pada menghargai keheningan. Dalam setiap tindakan kita, kadang-kadang kita begitu terburu-buru untuk berbicara dan menunjukkan kepada dunia apa yang kita lakukan, sehingga kita lupa pentingnya meluangkan waktu untuk merenung, merencanakan, dan bereaksi dengan hati-hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu merenung dan mempertimbangkan tindakan kita. Misalnya, jika kita seorang pebisnis, sebelum meluncurkan produk baru, kita perlu melakukan riset pasar, merencanakan strategi pemasaran, dan memastikan semuanya siap dan berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk bekerja dalam diam, di mana kita memberikan perhatian penuh pada detail-detail kecil dan persiapan. Sebelum kita melakukan tindakan yang besar, fokuslah dan berjuanglah dalam diam. Berikan waktu untukmu berproses tanpa orang lain. Tentukan satu target penting yang ingin panjenengan capai. Target yang panjenengan percayai bisa merubah hidup panjenengan. Kemudian, fokuslah pada rencana untuk mencapai target tersebut. Isi kepala panjenengan dengan sebanyak-banyak ilmu yang dapat mendukung prosesnya. Banyak sharing dengan orang-orang yang panjenengan anggap ada sangkut pautnya dengan rencana panjenengan. Tonton sebanyak-banyaknya konten yang dapat memperluas dan memperdalam wawasan panjenengan. Semua itu panjenengan harus lakukan dalam diam. Nggak perlu kasih tahu ke orang banyak. Bergeraklah dalam diam. Ketika gagal, gagal dalam diam. Kemudian perbaiki juga dalam diam. Kumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman.
Kegagalan tersebut akan mengajarkan banyak hal untuk semakin mendekatkan kita menuju keberhasilan. Dalam primbon Jawa ada beberapa weton yang memiliki watak pendiam, tenang, namun ternyata mereka justru sangat berpotensi. Mereka diam bukan karena lemah, tapi justru memiliki kecerdasan yang tak pernah ingin dipamerkan. Perlu diingat, keberadaan perhitungan primbon Jawa dalam hal ini adalah sebagai gambaran, motivasi, dan juga bahan introspeksi. Berikut weton yang pendiam, tapi ternyata hasil karyanya membuat kegaduhan. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Senin Pahing. Weton ini tenang dalam bersikap, kuat dan tahan banting. Jika ada keinginan harus dituruti. Tak akan bisa ada orang yang mencegahnya. Meski pendiam, otaknya cerdas, bisa membuat banyak lawannya kalah. Hasil karyanya membuat semua orang terkesima. Selanjutnya yang kedua, weton Kamis Legi. Mereka sosok yang pendiam, tapi kalau sudah akrab, dia adalah sosok yang seru. Kamis Legi tenang dalam mengamati sesuatu. Weton ini sangat teliti dalam bekerja dan hasil karyanya yang berbicara. Selanjutnya yang ketiga, weton Jumat Pon. Jumat Pon berkarakter pendiam dan tak bisa berbasa-basi. Saat mereka sudah tidak suka dengan seseorang, maka selamanya mereka tidak akan pernah bergaul dengan seorang tersebut. Jumat Pon sulit dirayu dan dikalahkan. Banyak akal dari ciri khas dari weton Jumat Pon ini. Weton ini senang menyendiri untuk mengumpulkan bahan untuk karyanya. Weton ini akan fokus dan berjuang dalam diam untuk tindakannya yang besar. Selanjutnya yang keempat, weton Sabtu Wage. Sabtu Wage merupakan pribadi yang tenang, berhati-hati, dan keras. Weton ini suka marah. Meski begitu, marah mereka cuma sebentar dan akan langsung memaafkan. Mereka bermental kuat dan punya perlindungan dari alam semesta yang kuat. Baginya, kegagalan mengajarkan dirinya banyak hal untuk semakin dekat menuju keberhasilan. Weton ini suka bekerja dalam diam dan hasilnya bikin gaduh. Selanjutnya yang kelima, weton Sabtu Kliwon. Sosoknya yang pendiam dan peka pada keadaan. Hanya saja terkadang mereka agak pemalas. Sabar dan berhati-hati jika berbicara dan bertindak. Weton ini konsisten dan disiplin dalam berproses, serta tidak banyak protes. Bekerja dalam diam membiarkan hasilnya yang membuat kegaduhan. Selanjutnya yang keenam, weton Minggu Wage. Minggu Wage merupakan sosok yang memiliki karakter pendiam. Saat ada impian, weton ini akan bersungguh-sungguh dan cenderung susah untuk dicegah. Jika dipojokkan, mereka akan terlihat tenang, namun nyatanya mereka mampu melemahkan lawannya. Weton ini tak pernah menceritakan rencana kerja pada siapapun. Saat semua sudah kelihatan atau terpampang nyata, barulah dia bercerita. Selanjutnya yang ketujuh, weton Minggu Kliwon. Sosok yang pendiam namun saat sudah kenal pasti akan kaget. Mereka ternyata pribadi yang hangat dan dermawan kepada orang terdekat. Weton ini sangat teliti dan hati-hati dalam bertindak, merencanakan strategi dan memastikan semuanya siap dan berjalan dengan baik. Hanya dengan bekerja dalam diam, panjenengan akan menciptakan sesuatu yang benar-benar unik dan bermakna. Ketika panjenengan sudah mulai percaya diri dan ada sesuatu yang ingin panjenengan ceritakan kepada orang lain,
terkait dengan proses yang sedang panjenengan jalani, maka ceritakanlah. Demikian pembahasan mengenai 7 weton yang suka bekerja dalam diam dan membiarkan hasilnya bikin kegaduhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalah